Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswadi Basri. Selamat menyaksikan di Tagaruhe. Nama saya Iswadi Basri. Jadi kebetulan memang bergelut di seni rupa, tentunya di lebih ke lukis ya. Sejak tahun 97 pertama. Memang saya turun di jalan, bahkan di daerah kita sendiri waktu itu lagi lagi kecau balau. Saat itu memang habis dom, setelah itu ada demo-demo, termasuk sampai di Jakarta sekalipun waktu itu ada demo. Dan disitulah berkenal dengan kawan-kawan seni rupa, baik pun di jalan. Saya coba untuk sambil berlatih dengan kawan-kawan di jalan. Setelah itu training on the job, di situ dapat dapat uang gitu kan. Nah, di situ ketika saya menjalani hidup seperti itu, ini asik, ini menyenangkan, dan ini halal sekali menurut saya. Memang dari kecil memang terbersit sih, memang enggak terbersit jadi pelukis sebenarnya. Saya suka Marvel waktu kecil, saya suka buku-buku, kadang-kadang almarhum orang tua saya kasih buku Superman, Batman. Ketika saya lihat, wah ini keren sekali kan, dengan komik yang sedemikian rupa. Wah ini kayaknya aku bisa waktu masih sekolah-sekolah kecil waktu itu kan. Saya latih pelan-pelan. Saya bikin pertama nggak per frame, saya bikin satu-satu tapi dengan watercolor seperti biasa. Hasilnya bagus. Setelah itu orang-orang lain melihat waktu saya tempel di ruko saya dulu, namanya warkop di warkop saya tempel tuh, wah ini kerjaan siapa nih kan, waktu tahun-tahun berapa itu, 90-an 95, 92 sampai 95. Nah disitulah terbersih, di situ nggak cita-cita mau jadi pelukis, cita-cita wah ini aku harus jadi seperti Superman. Ternyata nggak bisa, konyol sekali kan jadi Superman. Tapi akhirnya karena kebiasaan menggambar dan terus menggambar, akhirnya ada order kadang-kadang dari sekolah, kadang-kadang dari bikin gapura, ngecat gapura, kadang-kadang untuk 17-an. Waktu SMA itu udah mulai ambil order, karena waktu itu memang nggak ada mesin printing seperti sekarang, yang namanya papan nama toko kadang-kadang dilukis dengan tangan gitu ya. Ya karena reklame di masa itu memang masih dengan tangan, di masa tahun 90-an. Kalau saya nggak punya aliran, saya nggak bisa menghakimi diri saya sendiri. Bahkan kawan-kawan sekalipun kadang-kadang melihat saya, wah ini gaya apa kamu ini, wah ini gaya apa kamu. Karena kebanyakan yang saya lihat, yang saya pahami, karena memang secara visual saya melatih diri dengan secara visual. Setelah itu paling pengamat-pengamat seperti James Pangkat yang ada, yang tertulis di database orang itu sebagai kurator. Setelah itu Merwan Yusuf dan kawan-kawan muda yang lainnya, saya melihat wah ini bebas-bebas saja sebenarnya. Kalau misalnya kawan-kawan itu mengatakan bahwa wah ini realis fotografis, wah ini surrealis, ini apalah itulah kan. Saya pikir itu hak-hak jagat visual untuk menghakimi itu. Karena kita selaku pekarya, udahlah berkarya terus. Yang penting yang namanya intinya kan dapur ngepul. Tapi memang secara kepemahaman kebanyakan masyarakat sih melihat, merasa memiliki ketika itu karya itu ada, ketika karya itu lahir dan tertempel di ruang-ruang publik, itu merasa memiliki. Jadi ketika ada street art tidak masalah,
ada apa namanya vandalisme itu tidak masalah. Apakah itu budaya luar, tidak masalah. Yang penting bagaimana masyarakat menerima hal-hal tersebut. Karena begini, kita selaku masyarakat Aceh sangat beda dengan masyarakat Jogja, sangat beda dengan masyarakat di tempat-tempat yang udah kita lewati. Jadi ketika melihat itu vandal, itu grafiti, itu apapun, tapi akhirnya datang ke tempat itu, sedikit sentuhan orang itu jadi keacehan, jadi kejogjaan. Apapun budaya besar yang datang ke wilayah-wilayah yang punya fondasi budaya kuat, dia akan mencoba sedikit memplesetkan menjadi punya lokal. Ya, itu hampir kebanyakan kayak itu. Tapi memang kalau misalnya di Aceh itu ada, mungkin secara frontal pejabat-pejabat daerah mungkin akan melihat, wah ini ada anak-anak yang cabak jaro gitu ya, yang tangannya seberautan gitu ya. Karena bukan di Aceh aja sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang, kalau misalnya waktu zaman Megawati, waktu itu memang street art lagi booming di Jakarta. Jadi mereka punya program Jakat, bagaimana kota Jakarta itu lebih bagus, lebih bersih, lebih teratur gitu ya. Jadi disitulah para seniman jalanan ataupun para pejabat-pejabat daerah membuat kota lebih bagus. Bagaimana mereka mengkampanyekan, ya kalau misalnya mau bikinlah yang berguna untuk Jakarta. Maksudnya, kalau indah-indahlah Jakarta. Kalau misalnya jelek ya dari tangan kalian juga gitu ya. Tapi yang namanya juga kita juga udah ada, kalau di Jakarta sih memang udah ada apa namanya kayak seperti sekolah gitu ya. Emang udah banyak, udah menjamur sekolah-sekolah seni rupa. Tapi kan di Aceh ini baru. Ketika itu terjadi, itu lebih baik, maksudnya lebih terarah si anak ini kemana. Kadang-kadang begini, melihat si anak itu vandalisme itu memang kebanyakan memang yang muda-muda, kebanyakan mereka yang kemarin tamat sekolah SMA, jadi dengan aturan yang kekang di rumah, jadi dengan psikologi yang tertekan dia dengan berbagai aturan. Jadi ketika mereka keluar, dia melihat dengan kondisi begitu, ya udah dia bisa protes apapun di tembok-tembok, dia bikin apa aja sebab dia ya setelah itu mereka puas dengan hal itu. Tapi menurut aku suka duka ya bagaimana kita menikmati proses itu. Aku melihat proses itu yang bisa mengawali hari ini. Maksudnya proses itu ada sih, misalnya kalau misalnya kita lagi down kadang-kadang ya kan, karya di ini menurut aku biasa. Karena kadang-kadang kalau misalnya saya juga pernah dibilang, wah ini lukisan apa ini, pernah dibilang. Bahkan waktu itu udah jadi lukis jalanan juga, waktu ketemu Pak Merwan di apa namanya itu di kampus Institut Kesenian Jakarta, jadi kebetulan ada, dia masih semester pertama anak-anak itu kan. Aku juga masih waktu itu masih muda, ibaratnya ada umur sekitar 22 atau 23an ya. Waktu aku masuk situ udah, karena teng-teng lukisan dengan gaya waktu itu kan, kita teng-teng lukisan, wah bangga kita, wah ini kita karya istilahnya ya. Waktu dibilangnya itu aku taruh di situ, minum teh dingin di kantin orang itu, di apa namanya itu di tim, udah dibilang sama dia, apa ini lukisan nih, oh busuk kali ini, kayak macam Apandi kecil nih, kayak macam apa namanya nih, Basuki kecil nih, apa ini. Ujung-ujungnya kayak gitu kan, ujungnya sampah. Ada sih kalau misalnya ada kesempatan untuk kolaborasi bareng, apa namanya, pameran bareng gitu ya, itu lebih bagus. Bahkan di kita sekarang memang banyak kegiatan yang sudah berjalan bergulir, baik pun di kawan-kawan ada bikin pameran gitu ya.
ya sedikit banyaknya itu membackup seni rupa atau seni lukis pada umumnya di Aceh, di Banda Aceh khususnya. Bahkan sekarang udah diterima di pihak-pihak pejabat juga melihat untuk membuat mural-mural, lukisan-lukisan dinding, untuk lukisan dinding ya, dinding-dinding yang terbengkalai gitu ya, itu udah mulai terpacu, bahkan ada budgetnya, ada dananya untuk membuat kota ini lebih bagus gitu ya. Bahkan di kota yang lain sudah diawali segalanya, dan awal-awal jauh-jauh hari, misalnya kayak PON ke depan ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat kosong sekali, kita jembatan layang, tempat-tempat yang lain tuh jembatan layang udah penuh. Ini 4 tahun lagi udah PON, jadi kan udah central of view Banda Aceh itu kayak mana. Aceh itu utuhnya kalau datang orang luar tuh kayak mana itu melihatnya kan. Kalau kita ke Jogja kan terlihat di jembatan layang kayak mana, di Lampung juga kayak gitu ya kan, tempat-tempat yang lain. Jadi ya mungkin ke depan memang ada kesempatan sih kalau Aceh ini lebih ada panggung lah sedikit. Kalau misalnya panggung-panggung hiburan yang lainnya, misalnya tari ini itu kan lebih seni suara ataupun teater, mungkin mereka panggung ya. Nah, memang udah ada panggungnya, tapi kalau misalnya seni lukis mungkin ada harapannya ke depan, mungkin ada lah kesempatan. Ya pesannya memang harus terus berbuat, jangan pernah menyerah apapun itu. Kalian mau coret-coret, kawan-kawan yang muda, cuman coretlah yang lebih bagus, coretlah yang berarti, setidaknya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dicoret, paling begitu, untuk diri dia dan untuk kawan-kawan dan lingkungan yang lain, paling begitu. Tapi jangan menyerah kalau misalnya wah aku udah melukis banyak nih kok nggak ada lagu-lagu, itu lukis ya terus. udah 100 aku lukis nih, satu pasti ada yang lagu. Ini udah 100 nih nggak ada aku bikin 1000. Jangan pernah menyerah. Kalau udah menyerah udahlah. Tapi itulah mungkin saya nggak pernah menyerah juga ya.